Mau dibawa kemana tuh, Dik? Colke. Oh, digabur. Angkone hilang loh. Sangat klasik dan unik sekali itu. Mengenai kata-kata tempo dulu. Halo teman-teman, akhirnya saya sampai di tempat tujuan ya teman-teman. Dimana di sini dinamakan depan ini adalah Kampung Jawa yang bernama Desa Borangan, yang kampung yang paling ujung di perbatasan Jawa Tengah antara Demak Grobogan ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat. Tadi kita sudah mampir di Bendungan Jeragung, dan kita sudah sampai di lokasi ini. Dan saya sangat terkesan sekali karena ada di sini suasananya sangat panas sekali ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sekeliling ini adalah rumah warga. Bisa kalian lihat betapa kampung ini berada di tengah-tengah pedalaman seperti ini ya teman-teman. Biasa sekali pemandangannya teman-teman. Dan di Desa Jeragung ini terdapat 3 RT. Tadi kita habis bertemu dengan salah satu keperangkat desa atau kepala desa, kadesnya ya teman-teman. Dia sangat baik hati sekali untuk mempersilahkan saya membuat konten suasana desa di tempat beliau. Semoga kehadiran saya diterima dengan baik di sini ya teman-teman. Inilah kondisi kampungnya yang masih alami dan original sekali ya teman-teman. Dan setelah saya sampai tiba di sini, saya berbicara tentang kondisi geografisnya. Di sini sangat luar biasa sekali karena di sini udaranya juga panas, terletak di perbatasan. Mencari air aja di sini katanya susah ya teman-teman. Ada tapi mungkin hanya sedikit ya, jadi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya teman-teman di Desa Borangan ini. Tapi di sini warganya tetap semangat, tidak kecil hati. Beginilah kondisinya. Dan banyak sekali di sini jalannya masih tanah seperti ini dan klasik unik sekali ya teman-teman. Rumah-rumah para warga yang dibangun sederhana atau menggunakan bahan kayu jati. Memang warga di sini lebih suka dengan rumah jati karena ada filosofinya itu. Kalau di seperti tempat seperti ini membangun rumah menggunakan kayu nanti bisa dijual kembali atau tidak permanen gitu. Kalau permanen kan harus dijual dengan tanahnya begitu. Kondisinya teman, luar biasa sekali. Kita coba untuk jalan-jalan sebentar. Di depan ini adalah rumah warga yang masih menggunakan kayu. Banyak sekali rumah-rumah di sini dipanggung atau lebih atas dari tanah ya teman-teman, dan menggunakan kayu seperti ini. Dan di depan ini adalah pohon mangga yang ditanam oleh warga untuk menghiasi perkarangan rumah mereka ya teman. Dan di sebelah saya ini adalah sepertinya ini adalah lapangan voli yang akan segera dipergunakan atau segera baru dikerjakan ya teman-teman untuk membuat lapangan voli. Biasa sekali kampung yang berbatasan antara Kabupaten Semarang dan Grobogan Demak ini masih menyimpan banyak sekali sejarah keunikan. Bisa kalian lihat bawah itu adalah anak kecil. Keunikan di sini adalah para warganya mayoritas bekerja sebagai petani jagung ya teman. Bisa kalian lihat depan itu adalah petani jagung.
luar biasa sekali semangat juang para warga di sini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya teman. Di sini juga ada seperti logo, nah seperti inilah pemerintah Kabupaten Semarang, Kecamatan Pringapus, Desa Cadirejo, kegiatan pembangunan ya teman-teman. Nah, ini sepertinya dan setelah saya tadi berbincang-bincang kepada kepala desa, dan di sini rupanya ada keunikan, yaitu adalah tukang ojek. Dan di sini itu mereka adalah mencari nafkah dengan cara menjadi tukang ojek tanaman jagung ya teman-teman. Sangat unik sekali. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita menuju di tengah-tengah kampung Borangan ini apa aja keunikannya, terus ikuti video saya yang lain. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar channel saya dapat berkembang. Terima kasih. Bocah dan membawa burung merpati. Mau dibawa kemana tuh dik? Colke? Oh digabur. Engko nek ilang lho. Ora. Oh. Di sini kehidupan warganya cukup, sini sangat ramah sekali ya teman-teman. Di depan ini juga ada kayu jatinya ya teman-teman, sangat besar-besar sekali. Nah, wah, dan juga ada jagung merah. Jagung merah itu sepertinya untuk, kalau di tempat saya untuk makan doro atau untuk pakan burung merpati ya teman. Bocah di gadis desa di kampung ini ya teman-teman. Udah kelas berapa ini? Kelas berapa? Kelas puasa enggak ini? Ayo ngaku. Oh puasa. Oh 2 jam sekali makan. Ya, di kampung Jawa ini gadis-gadis kecil ini katanya puasa ya teman-teman, tapi kita belum tahu apakah dia puasa atau tidak ya teman. Salaman sih karo namanya siapa ya? Kamu siapa? Sari. Itu yang di atas tuh, yang di dalam Anggun. Cantik-cantik sekali ya. Nah, kalau udah gede mau jadi apa ini? Mau jadi apa? Dokter? Perawat? Apa? Mau jadi katak? Kok jadi katak? Kura-kura, enggak kura-kura sekalian. Dah ya, dadah. Dadah, gadis. Sangat panas sekali. Beginilah kehidupan sehari-hari di kampung Jawa terpencil ini ya teman-teman. Mengingatkan kita ke masa lalu dan sangat langka untuk kita jumpai ya teman-teman. Walaupun saya tadi tidak bersusah payah untuk menempuh dengan jalur yang sangat ekstrim, tapi di sini saya sangat senang sekali karena di sini suasana masih original sekali. Bisa kalian lihat di depan ini adalah rumah-rumah warga yang masih terbuat dari kayu papan seperti ini ya teman.
menyusuri kampung ini lebih jauh lagi. Panas. Wah, nyantai Dik. Aduh ya Allah. Gede. Wah, sangat klasik dan unik sekali ya teman. Mengingatkan kita ke atas tempo dulu. Jalannya juga masih seperti ini. Bantu spotnya ada anak kecil yang sedang bermain ya teman. Kita coba untuk mendekati dan untuk jalan ke sana. Kita akan menuju ke sungai, kalau di bahasa Jawa namanya lepen ya teman. Tosik toh, Tosik karung itu namanya siapa? Al-Fatih. Yang satu, loh, itu bawa apa itu? Nabil. Itu bawa apa itu? Bunga. Cowok kok mainnya bunga? Mobil-mobilan tuh ya. Puasa enggak ini? Puasa enggak? Puasa. Alhamdulillah. Iya. Ya Allah Gusti. Ini saya tadi tidak berhenti berjalan ya teman-teman, demi membuat konten video suasana desa seperti ini. Nah, itu seperti inilah bentuk dan kondisi gambarnya di desa terpencil ya teman. Sadu sekali. Kita harus jalan kaki, tidak tahu arahnya kemana, kita jalan terus. Mbak, Bu, Mbak, Mas, dari langkung. Ya seperti berapa? Bendungan empun mau, kula pun nggih dugem mriku, terus kula bablas mriki. Nggih. Nggih. Terus kok enten niki kula terus ketemu Pak Kadus niki mau kon muter-muter. Nggih. Pun nggih Bu. Kita coba untuk jalan lagi, melanjutkan perjalanan lagi kita. Pegel sekali kakinya ya teman-teman. Alhamdulillah. Setelah perjalanan panjang kita sudah sampai lah. Dan tidak sia-sia teman. Di sini kampungnya masih klasik banget. Dulu tempat-tempat seperti ini adalah tempat para warganya tentu. Jumlah kakak kurang lebihnya itu 170-an. Banyak sekali. Untuk mata pencaharian profesi warga di sini sebagai apa? Hampir 90% itu mata pencaharian kita di bidang pertanian. Tapi untuk lahannya kita numpang ke perhutanan, bukan lahan pribadi. Oh, bukan lahan pribadi ya. Untuk kalangan anak muda itu profesinya sebagai apa? Untuk kalangan anak muda ya ada yang kerja keluar atau merantau, tapi nggak begitu banyak. Ada juga yang kerja di sekitaran kota Semarang, tapi itu pun nggak signifikan, masih sering
membantu orang tua di kampung untuk bertani. Kalau boleh tahu ini di sini mayoritas kan bertani. Itu petani apa Pak? Untuk di sini petani jagung. Paling ada tanaman selah atau tumpang sari itu singkong sama pisang. Dan ini Kak, ini Pak, ini kan desa paling ujung di Kabupaten Semarang ya. Bisa dibilang gitu Pak, karena ini perbatasan dengan Kabupaten Demak ya ini. Nah, ini kan saya juga pengen ngerti Pak, kalau anak-anak itu sekolahnya di mana Pak? Kalau untuk pendidikan tingkat dasar SD, TK itu masih di lingkungan kita sendiri, masih ada. Tapi untuk SMP, SMA ataupun SMK ataupun pesantren itu kita larinya ke Kecamatan Karangawen, ikutnya Demak. Jadi biasanya ya keluar kabupaten semua. Itu tidak hanya pendidikan, untuk sosial budaya juga kita banyak lari ke kabupaten Demak. Itu berapa kilo Pak dari kampung ini Pak? Untuk jarak terdekat SMP SMA nya itu kurang lebih 2 kilometer. Kalau untuk yang ke negeri itu sekitar 7 sampai 8 kilo. Kalau di sini untuk kebutuhan air gimana Pak? Kebutuhan air tahun-tahun kemarin memang sempat jadi kendala karena memang sungai yang jadi tumpuan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat, airnya itu kemarin kan sempat ditutup, jadi tidak ada aliran sungai untuk kebutuhan sehari-hari, cuci, minum, mandi. Itu masyarakat Burangan memang sangat kurang, tapi alhamdulillah kemarin dengan adanya bantuan sumur bor yang sekarang sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh warga, untuk tahun-tahun ke depan kemungkinan besar juga tidak kekurangan air lagi. Itu waktu musim kemarau kemarin ya? Betul. Ini kan lagi musim penghujan, terus airnya gimana Pak? Untuk kalau musim penghujan sih sebenarnya nggak ada masalah, karena hampir setiap rumah itu punya sumur geli. Yang dipermasalahkan warga kan kalau musim kemarau panjang. Ya Pak, terima kasih Pak ya, ini sudah bersedia ngobrol sedikit Pak ya, kelihatan sedikit.